atau sumber kesengsaraan, dan hati yang menjadi sumber ketakwaan, keimanan, atau ia akan menjadi sumber kekufuran dan kemaksiatan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang hati yang sakit. Ia sakit karena dua penyakit besar yang namanya syahwat. Syahwat yang mendorong seseorang untuk berbuat maksiat, dan itulah yang menjadikan hati dia kotor dan sakit. Yang kedua adalah syubhat atau syubhat, yaitu ilmunya dia rusak karena tidak diambil dari sumbernya yang asli, yaitu wahyu dan sunnah Rasulullah SAW yang melahirkan kekufuran, kesyirikan, bid'ah. Dan kita sebutkan pula ada beberapa sebab sumber yang menjadikan hati ini rusak, hati ini sakit, yaitu sombong, hasad, dan obsesi terhadap dunia, keinginan terhadap dunia. Kali ini kita akan menyebutkan lagi beberapa sebab atau sumber kerusakan hati. Sumber hati ini menjadi rusak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan 3 sumber di atas, yaitu hasad, sombong, dan keinginan besar untuk mendapatkan dunia. Ada 5 sumber lain dalam kitab Madarijus Salikin. Yang pertama yang bisa menjadikan hati ini sakit, rusak, itu adalah kathratul khiltah, banyak bergaul. Artinya tidak membatasi diri dalam pergaulan. Siapapun diajak berteman, siapapun sama dia diajak bermain. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, ini yang menjadikan hati menghitam. Hatinya musyattat, terpecah belah, penuh dengan kegalauan, gelisah, terbebani atas apa yang ada pada teman-temannya, membuang-buang waktu, disibukkan untuk mengurusi orang lain, berusaha memenuhi kebutuhan mereka, dibangun di atas kecintaan terhadap dunia. Setelah semua itu terjadi, apa yang tersisa untuk Allah? Apa yang tersisa untuk Allah dan akhirat, kata beliau. Betapa banyak pertemanan yang seperti ini berakhir di penderitaan dan bencana. Bukankah penyakit manusia itu berasal dari manusia juga? Lihatlah kalimat ini jemaah. Bukankah penyakit manusia itu berasal dari manusia juga? Jadi orang yang berteman, banyak berteman, hatinya ini akan penuh dengan kegalauan, gelisah, stres, tekanan. Kenapa? Karena dia didorong untuk mempertahankan temannya ini. Dia terdorong untuk mempertahankan teman, sehingga apa yang diinginkan oleh temannya cenderung untuk dia ikuti. Kalau enggak, dia takut apa? Kehilangan teman. Ini teman saya nih, ini teman saya nih, teman saya ini. Akhirnya apa yang ada temannya itu selalu dimasukkan di pikiran dia, diikuti, jadi beban sama dia, dipikul penderitaannya. Dan kalau temannya banyak banget, terus gimana? Kalau temannya kecemplung kot, dia ikut nyemplung gitu jamaah.
sakit sendiri dia terbebani sendiri dengan apa yang ada pada temannya, dengan satu ketakutan, yaitu takut kehilangan teman dia. Dan dia melakukan semua itu karena satu sebab, yaitu kecintaan dia terhadap dunia. Ini yang bikin hatinya dia kacau balau nih orang. Na'udzubillah. Ini yang membuat manusia itu rusak karena manusianya sendiri. Wal'iyadzubillah. Pertemanan seperti ini akan berakhir dalam permusuhan. Satu sama lain akan dipenuhi dengan penyesalan. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Teman-teman yang bertakwa satu sama lain saling menguntungkan, sebagaimana ungkapan dan penjelasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di ayat yang ini. Dua orang berteman dalam ketakwaan dan keimanan. Yang satu wafat dan yang satu yang masih hidup senantiasa mendoakan temannya. Lalu Allah selamatkan dia dari azab. Dan temannya ini bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau selamatkan aku dari azab?" Lalu Allah menjawab, "Karena doa dan permintaan temanmu." Lalu temannya yang satu pun wafat. Akhirnya kedua teman ini dikumpulkan oleh Allah di dalam kenikmatan, yaitu surganya. Jadi inilah pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan. Jika tidak, semua orang diajak berteman sama dia, maka bahasa tajamnya Imam Ibnu Qayyim, napas-napas orang yang banyak itu akan merusak kesehatan Anda, katanya. Tentu yang dimaksud di sini bukan napas, tetapi pertemanan yang banyak itu akan merusak perilaku, akhlak, ibadah dan keimanan kita semuanya. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan pula di surat Al-Furqan ayat 27-28, Yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya laitani ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Perhatikan ini. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Perhatikan ayat ini, luar biasa. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya. Apa yang dimaksud menggigit dua jari? Penyesalan, penderitaan, menyesali perbuatannya seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul." Maksud mengambil jalan bersama Rasul apa? Taat, mengikuti sunnahnya, petunjuknya. Artinya dulu dia gak mengikuti petunjuk Rasul. Dia hanya ikut-ikutan sama teman, bergaul sana sini. Ya wailata, celakalah diriku, celakalah aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu jadi teman akrabku. Lihat ini kalimat ini. Laqad adallani 'anil dzikri. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan setan memang pengkhianat manusia. Dulu dia rajin di majelis taklim, lalu dia berteman, gaul sana, gaul sini. Akhirnya dia menjadi orang yang sok sibuk dengan teman-temannya.
dan dia pun disibukkan dengan pertemanannya itu yang menjadikan dia akhirnya lupa kembali akan majelis taklim. Berapa banyak orang-orang yang seperti ini dengan dalih teman saya dan teman saya. Luar biasa. Dulu dia rajin ke masjid berjamaah, tapi karena temannya banyak, duduk sana, akhirnya sholatnya pun berjamaahnya mulai dia tinggal. Masihlah dia sholat walaupun sendiri, tapi karena teman, akhirnya sholatnya pun ditinggal. Dulu dia perempuan yang berhijab, karena berteman dengan sana dan sini dipengaruhi oleh nafas-nafas manusia yang jelek, akhirnya hijabnya pun dicopot. Seorang perempuan yang hafal beberapa juz, banyak dia hafal, belum sampai 30 juz dia. Lalu dia kuliah di satu perguruan tinggi, akhirnya mulai dia berteman dengan sana, berteman dengan sini, akhirnya dia pulang kembali ke rumahnya sudah menggunakan celana jin. Balik lagi ke kos-kosannya, selang berapa lama lagi dia balik ke rumahnya sambil mengatakan kepada ibunya, "Ma, jangan suruh aku sholat lagi, aku sudah tidak sholat." Selang berapa lama dia pun pulang ke rumahnya dan dia mengatakan, "Ma, aku kemarin sudah dibaptis di gereja." Ini kisah nyata jemaah. Ini kisah nyata. Dahulu dia sosok anak muda yang rajin ke masjid, sangat berbakti sama orang tuanya. Rumah masjid. Ketika orang tuanya wafat, dia ngerasa seperti burung dara yang lepas, bergaul sana sini. Cukup lama saya tidak bertemu dengan dia. Ketika liburan kuliah dulu, saya mendapatkan banyak informasi tentang si fulan. Anak pun datang ke rumahnya seperti seorang pejabat tinggi yang sulit untuk ditemui. Karena saya yang datang, akhirnya dibukakan pintunya oleh sang adik dan ibunya. Ketika saya masuk ke dalam rumahnya, dia menangis, memeluk saya. Dan saya mengatakan, "Kenapa kok jadi begini kamu? Saya kenal kamu dulu ini seorang yang rajin di masjid. 5 waktu kamu tak pernah tertinggal di masjid. Baktimu sama ayah luar biasa. Kenapa kok sekarang menjadi pengedar narkotik? Kenapa kamu sekarang menjadi buronan polisi begini?" Menangis dia terseduh. Karena saya tahu dari kecil siapa dia. Dia pun akhirnya mengatakan, manggil saya Nizar begitu saja, karena teman kecil. "Iya Zar, ente benar dulu. Ente dulu suka bilang sama anak, hati-hati kalau main bergaul. Anak nggak batasin diri bergaul. Anak main sana, main sini. Akhirnya jadilah anak seperti ini, buronan polisi." Akhirnya akhir perjalanan dia pun taubat kepada Allah, balik lagi ke jalan, dan beliau sekarang sudah wafat. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Inilah banyak yang seperti ini, luar biasa banyaknya jemaah. Rusak hatinya karena dipengaruhi oleh seorang teman di Jakarta. Belum banyak teman-teman lain yang hijrah,
Sedikit anak-anak yang masih hijrah, tapi dia bisa dikatakan sebagai aktivis pengajian di mana-mana. Bahkan dia termasuk pendiri dari beberapa masjid di Jakarta yang menjadi ikon kegiatan pengajian sunnah di Jakarta. Dia termasuk ikut terlibat dalam pendirian. Dan luar biasa dakwahnya dia kepada teman-temannya, mendorong mereka untuk hijrah, meninggalkan maksiat. Luar biasa aktifnya jemaah. Tapi satu sisi dia tidak mau meninggalkan teman-temannya yang dulu-dulu itu. Unik memang nih. Teman-teman dia yang dulu tak mau dia tinggalin, dengan harapan semoga mereka nanti taubat katanya. Nasihat sana, nasihat sini tak diindahkan. Akhirnya jemaah, roti pun tak ada, keju pun gak ada, mentega pun tidak bisa dia konsumsi. Ini ungkapan orang Arab dulu begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun ditangkap polisi karena ikut mengkonsumsi narkoba. Kemudian dia pun sudah tidak pernah sama sekali kelihatan di masjid, padahal dia pengurus yayasan di masjid itu. Nasihat sana sini terus diberikan oleh temannya, tapi kayaknya nggak diindahkan. Dia lebih sayang sama teman-temannya yang itu. Dan beribu kisah-kisah yang lain jemaah. Hatinya rusak karena kasratul khiltah, pergaulan dia yang tak dibatasi. Semua ingin dia jadikan teman. Dia ingin terlihat sebagai anak yang gaul dengan memiliki banyak yang teman. Akhirnya nafas mereka merusak hati mereka dia. Apa solusinya kata Imam Ibnu Qayyim? Perhatikan kalimat ini. Hendaknya pertemanan itu selalu dalam kebaikan, seperti pertemanan yang diperoleh dari dalam sholat berjamaah, haji, majelis-majelis ilmu, dan menjauhi pertemanan dalam keburukan, perkara-perkara yang sia-sia. Lihatlah kalimat ini indah. Hendaknya kalian mencari teman itu diperoleh dari sholat berjamaah. Berarti Anda menemukan teman, bahasanya ya, menemukan teman ini di mana? Di masjid, sholat berjamaah. Dia rajin ke masjid berjamaah. Ini teman saya. Berarti Anda menemukan teman ini di mana? Di majelis ilmu. Itulah yang Anda jadikan teman. Berarti pertemanan Anda ini akan terus mendorong Anda, kita semua untuk sholat berjamaah dan duduk di majelis ilmu. Ingat, kita harus membedakan antara kenal dengan teman, atau bahasa umum sahabat dengan teman, redaksi yang lain. Kalau sekedar kenal, ngobrol, ada urusan ini dan itu, silahkan, itu tak dilarang. Urusan bisnis, silahkan, tak dilarang. Tapi apakah dia akan menjadi sahabat Anda? Teman akrab Anda? Tidak. Ya. Tidak jemaah. Saya masih kecil dulu, teringat jemaah. Saya masih kecil dulu, tahun 80-an dulu, tinggal di satu kampung di Jawa Timur, namanya satu kota Bangil. Di kampung Arab, disebut kampung Arab karena mayoritas orang Arab yang tinggal di situ. Begitulah orang menyebutnya.
Mau kemana? Kampung Arafah. Gue tahu semua. Kampung ini tengah-tengahnya persis kali. Jadi di depan teras-teras rumah mereka itu kali. Unik kampungnya. Jadi tengah-tengah rumah mereka ini kali, jemaah. Dan rumah-rumah yang ada di sekitar situ, saya masih kecil dulu, terkenal dengan pekerjaan memasak emas. Gak paham ya? Emas perhiasan emas diolah menjadi emas batangan. Itu banyak dulu di samping itu. Lihatlah, inilah pertemanan jemaah. Banyak sekali. Pagi-pagi begini, toko-toko emas itu sudah datang. Karena saya punya paman dulu masak juga. Jam segini itu pada datang tuh, Cina, non Cina pada datang membawa berkantong-kantong perhiasan. Dimasak untuk dijadikan emas batangan. Limbah dari dapur pemasakan emas itu larinya ke kali. Kalau sudah jam segini, banyak orang penambang, istilahnya orang sini. Tapi sebetulnya dia bukan penambang. Banyak orang-orang kalau udah jam segini pergi ke kali sambil membawa kayak besi bulat. Ngapain? Nongkrong di kali nyari emas, limbah dari dapur pemasakan emas. Berderet di kali itu dari ujung ke ujung, orang ngambil dari pasir-pasir yang di kali itu setiap hari. Dan dia pulang jam 10 sebelum panas, dia jam 10 udah pulang. Dan dia akan mendapatkan emas paling tidak 2 gram, dia udah pulang bawa emas. Kenapa saya ceritain? Itulah pertemanan. Sungai pun akhirnya mendapatkan berkah emas karena temannya, rumah-rumah sebelahnya masak emas. Faham maksud saya? Faham tidak? Sungai pun, sungai, kali kata orang Jawa, pun akan mendapatkan berkah apa? Limbah emas. Sungai-sungai di Kalimantan pun yang warnanya harusnya bening, dia berubah menjadi warna merah. Kenapa? Dipengaruhi oleh akar pohon. Paham? Dipengaruhi oleh akar pohon. Anda, saya berteman dengan siapa, air pun bisa dipengaruhi, apalagi kita jemaah. Kucing pun akhirnya bisa berteman dengan anjing yang harusnya dia jadi Tom and Jerry. Dia bisa berteman jemaah. Kenapa? Karena faktor apa? Pertemanan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, ini yang bikin hati kita rusak kalau kita tidak melihat kita dekat dengan siapa. Solusinya, carilah teman di tempat yang mulia, masjid. Carilah teman di tempat yang sangat mulia, majelis ta'lim. Ustadz, istri saya ngelawan Ustadz, luar biasa ngelawannya sama saya, sulit untuk dikasih tahu. Oh, maaf mas, kerjaan Anda apa? Saya nanya begitu. Kerjaan Anda apa? Saya supervisor di sebuah pabrik. Oke, supervisornya di mana? Di outlet milik pabrik.
berarti istrimu SPG ya. Kaget dia, loh Ustaz kok tahu? Kamu jangan macam-macam loh, terus kamu bilang saya wali loh ya. Tak keplak kamu, saya bilang. Tahu dia. Kamu supervisor di toko-toko milik pabrik. Iya, berarti istrimu SPG ya. Iya Ustadz. Kalau istrimu SPG, berarti istrimu suka ngomong begini. Boleh, lihat aja, nggak apa-apa, silakan. SPG kan suka ngomong begitu kan? Ya. Makanya istrimu nggak mau kamu atur, karena dia ingin melayani semua orang. Diam dia tertunduk, berarti saya yang salah milih orang. Iya, kok milih istri yang suka ngomong, boleh ngelihat aja nggak apa-apa. Nyari istri kok di mall mas. Dia tertunduk menangis. Coba. Dan masih banyak lah kalau kita ceritakan. Penyebab yang kedua adalah banyak angan-angan. Lihat kalimat Ibnu Qayyim yang indah sekali jemaah. Saya terjemahkan apa adanya. Angan-angan adalah lautan yang tidak bertepi. Ia lautan yang dilalui oleh mereka yang bangkrut di dunia. Lihat kalimat. Angan-angan itu kayak lautan yang tidak bertepi. Angan-angan lautan yang dilalui oleh mereka yang bangkrut di dunia ini. Sebagaimana dikatakan, angan-angan adalah modal mereka yang bangkrut. Barang dagangannya adalah janji-janji setan dan khayalan-khayalan bohong. Pelatihan marketing. Lihatlah sosok fulan, satu hari dia menghasilkan sekian juta, satu bulan dia menghasilkan sekian ratus, satu bulan menghasilkan 1 miliar. Anda ingin menjadi seperti mereka? Bergabunglah bersama kami. Silahkan menghayal jadi wong edan mas. Ya, jadi orang gila kamu. Udah bayar marketing, diajarin melamun di pojokan rumah. Iya tidak? Udah diajari angan-angan mas. Menghayal sebulan jualan produk dia dapat uang miliaran. Lautan tak bertepi. Ini kerjaan orang yang bangkrut. Dia dipengaruhi oleh janji-janji setan. Pikir realistis aja mas. Beli tempe, tahu, singkong, goreng, jual di pinggir jalan. Anda jadi pedagang mulia daripada menghayal nggak jelas, keluar dari khayalan jadi orang gila kamu. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan berbeda dengan mereka yang memiliki keinginan besar, yaitu mereka yang berjalan di sekitar ilmu, iman, dan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Keinginan mereka ini adalah iman, cahaya, dan petunjuk Allah. Belajar di pondok, ngapain? Pengen ketemu Nabi Khidir. Wah, kan banyak mas. Pengen jadi wali, mas. Dibohongin sama kadal mau aja. Sedangkan angan-angan hanyalah tipuan belaka. Rasulullah SAW menjadikan keinginan mereka yang berada dalam ilmu dan amal seperti pelakunya. Seseorang yang mengatakan, andai aku memiliki harta, akan seperti fulan yang telah bertakwa dengan hartanya, menyambung silaturahmi, mengeluarkan haknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, keduanya sama dalam pahalanya. Angan-angan
bisa banyak terjadi pada perkara dunia. Tapi di sini yang diajarkan adalah jangan menjadi orang yang suka melamun, tapi jadilah orang yang punya keinginan yang realistis. Perkara dunia, perkara akhirat, jadilah orang yang berilmu, belajar, akhirnya menjadi orang yang kenal iman, tauhid dan bertakwa. Orang yang bertakwa, faham ilmu, maka dia punya keinginan seperti orang itu, maka dia akan pahalanya sama. Contoh, dia melihat temannya bersedekah, lalu dia mengatakan, andai aku bisa sedekah kayak dia. Ini bukan angan-angan, tapi dia mendapatkan pahala seperti dia. Luar biasa jemaah. Tapi kalau angan-angan dunia, ini orang gila jemaah. Beda antara keinginan angan-angan dengan harapan. Harapan itu realistis. Harapan itu bisa doa kepada Allah. Tapi angan-angan ini orang bilang mimpi di siang bolong jemaah. Bahkan belajar agama pun berangan-angan seperti setan, yaitu pengen di pondok lulus pengen jadi wali, nanti ketemu sama Nabi Khidir, bahkan lebih lucu lagi pengen ketemu sama Nabi Sulaiman. Kapan Nabi Sulaiman? Sampai akhirnya beli cincin akik namanya cincin Sulaiman. Tambah ngawur lagi itu saya kata. Rusak orang ini Pak, menghayal gak karu-karuan. Angan-angan tinggi dunia gak jelas. Ada suami istri datang kepada saya, istrinya habis ngeluh suaminya. Suaminya berlagak seperti pejabat, kayak anggota DPR gitu. Duduknya, wah gayanya luar biasa jemaah. Udah ngalah-ngalahin pejabat, udah gayanya dia. Ya gimana mas? Ya Pak Ustadz, apa yang anda inginkan? Lu gayanya mas mau saya siram teh, itulah mati saya ya. Gayanya nih orang. Saya bilang mas, kerjaan kamu ini apa? Saya politisi Pak. Mas jangan menghayal, saya bilang. Saya gertak gak kuat saya mas. Kamu ini apa kerjanya? Saya bilang. Diam. Istrinya jawab, Ustadz, dia ini aktif di partai. Oh, kamu mimpi jadi pejabat. Mas bangun tidur mas, melek mas. Kalau kamu nggak bangun tak cemplungin kali Ciliwung kamu, saya bilang gitu. Kelamaan nggak kuat saya mas. Baru dia mulai ngerendek. Diam dia, duduknya udah mulai berubah. Mas, sadar, kamu pengangguran. Saya bilang, mulai mas, udah mas. Kamu ini pengangguran, bahlul, saya bilang. Sadar, zalim kamu. Istrimu gak kamu kasih makan, anakmu kamu sia-siakan. Kamu menghayal pengen jadi pejabat, pengen jadi anggota DPR. Tapi ini kan proses Pak Ustaz. Mimpi, bangun, saya bilang. Sono jual gorengan, saya bilang. Duduk, dia mulai merubah semuanya. Saya kayak orang-orang seperti ini, khayalan. Sakit hatinya jemaah. Tetap dia kayak lagi, nunduk lagi. Ustaz boleh nggak saya ajuin gugatan cerai? Bu, kalau orang kayak gini ibu nggak dikasih tahu, ngapain ibu piara di depan orangnya? Saya bilang, ngapain ibu piara orang kayak gini? Belaku pol begini Pak. Saya bilang, ibu yang miara dinasehati nggak mau, taat kagak, tinggalin bu. Duduk mau bantah mau ngamuk nggak berani dia. Ini nyata jemaah. Ngerusak hati orang angan-angan ini.
A'udzubillah. Yang ketiga, Ibnu Qayyim mengatakan bergantung kepada selain Allah, hidupnya digantungkan kepada selain Allah. Ini adalah sumber kerusakan yang paling besar, dan tidak ada yang lebih berbahaya melebihi sumber ini. Tidak ada yang bisa memutus kemaslahatannya dan kebahagiaannya melebihi darinya. Ini berbahaya. Jika ada seseorang yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan jadikan dirinya bergantung dengannya, menghinakannya dari perkara yang dia gantungkan itu, terhalang mendapatkan keinginannya itu dari Allah karena dia bergantung kepada selainnya. Dia tidak mendapatkan keinginannya dari Allah, Allah tidak akan menolongnya, dan tidak pula mendapatkannya dari makhluk yang dia gantungkan padanya. Faham? Jadi orang yang bergantung kepada orang lain, Allah lepas. Allah nggak mau ngurusin dia lagi. Faham? Ketika si fulan bergantung sama selain Allah, Allah tinggalin dia. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna an-nasa fi. Dulu kan kamu beramal ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, ingin didengar orang. Ya boleh sono. Sana, pergi sana. Cari kamu pahala sama orang-orang itu. Minta pahala sama orang-orang itu. Cari kamu kebahagiaan sama orang-orang itu. Allah nggak mau ngurus kamu. Manusia yang kemaslahatan dan kebaikannya digantungkan kepada Allah, sama Allah pun akan memutuskan rahmat sama dia. Allah nggak ngasih, dan pada akhirnya si fulan yang dia gantungkan itu pada dirinya, dia pun akhirnya nggak mau sama dia. Saya kalau nggak kerja di tempat ini, nanti istri dan anak saya makan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti dia menggantungkan hidupnya kepada siapa? Di tempat kerja. Saya makan apa nanti istri saya dan anak saya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti apa? Ya udah, Allah nggak akan ngurusin kamu. Pada akhirnya pun perusahaan tempat dia kerja pun harus meninggalkan dia. Terus mau kemana dia? Hina dia, jemaah. Nanti kalau saya sakit, siapa yang nanggung biaya saya? Kalau saya sakit, nanti siapa yang ngurusin saya? Akhirnya daftarlah dirinya kepada lembaga-lembaga asuransi. Dulu ketika saya waktu saya beli kendaraan, Ustadz, saya cuma nyampein doang. Kenapa? Ini ada yang mau bicara. Gue gak ikut-ikutan, katanya dia. Saya gak ikut-ikutan. Terus minggir tuh anak duduk sebelah. Iya Pak, kami menawarkan asuransi Allres, asuransi komplit semua kendaraan bermotor, mobil apa semua. Saya dengerin aja. Asuransinya begini, jikalau seandainya, apabila. Kan begitu kan? Jikalau seandainya, apabila. Ada begini. Saya dengerin aja. Gimana Pak? Udah capek dia ngomong. Mas, kamu ini jualan apa? Pikirnya udah jelasin panjang lebar, nanya lagi. Kamu ini jualan apa, Mas? Kamu ini kan jualan jikalau, apabila. Iya kan Mas? Loh enggak Pak, ini berhati-hati. Hati-hati bukan begini caranya. Kamu ini jualan jikalau apabila. Anda punya mobil, jikalau apabila kecelakaan, seandainya kecelakaan, maka Anda ini jualan jikalau seandainya apabila Mas. Jualan di atas awan.
Kata temannya, gue kan udah bilang kagak ikut-ikutan, katanya dia. Saya kan bilang nggak mau ikut-ikutan. Diem dia. Mas, kalau Anda beli mobil takut kecelakaan, nggak usah beli mobil. Kalau Anda jualan mobil sama orang terus takut hilang, nggak usah beli mobil. Terus apa? Naik motor. Naik motor, ugal-ugalan, lampu merah diserobot, ditabrak truk, Mas. Terus naik apa kamu? Naik angkot. Angkotnya mabuk, Mas. Seenaknya sopir angkot. Sopir angkot pun akhirnya ditabrak truk trailer, Mas. Bingung dia, stres tuh orang pegang. Terus kamu mau naik apa, Mas? Jalan kaki. Silahkan jalan kaki keluar. Tapi di tengah-tengah Anda jalan kaki, Anda juga ditabrak sama sopir yang mabuk. Terus gimana dong? Silahkan duduk di pojok rumah, tungguin jin iblis datang ke kamu, Mas. Duduk. Kamu mau hidup, hidupmu dipenuhi dengan ketakutan. Jikalau seandainya apabila hidup kok digantungkan sama orang. Kamu orang Islam, Mas. Enggak, Pak, ini asuransi syariah. Syariah apa? Saya bilang pakai bahasa Jawa. Syariah apaan, Mas? Coba jelasin sama saya, syariah itu apa? Singkong, tempe, pisang goreng. Ini ada izin dari DSN, bawa sini DSN-nya. Bingung dia. Kamu ini jualan apa? Ini antisipasi. Antisipasi itu belajar nyetir yang benar. Dapatkan lisensi mengemudi yang baik. Kemudian apa? Keluar rumah doa. Di jalan hati-hati. Udah, Mas. Jangan melanggar aturan yang keempat. Itu namanya hati-hati. Loh kalau ente, kata orang Betawi, jual jigong, kata orang Betawi itu. Jual apap, kata orang Jawa, Mas. Jual mulut, jual ludah ente ini. Orang hidupnya digantungkan kepada selain Mas. Orang Islam punya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang ngatur semua. Pengen beli kendaraan, udah beli aja. Mau make baca doa, keluar rumah baca doa, makainya hati-hati, bismillah, udah selain sama Allah. Kecelakaan, takdir, hilang, ya takdir, Mas. Hidup repot amat, saya bilang. Orang hidup sehat, ya udah yang penting atur kamu pola yang benar. Sakit, ya udah takdir, Mas. Berdoa sama Allah biar Allah nyembuhin. Tenang, adem, ayem, tentrem loh jinawi, kata orang Jawa, Mas. Hidup digantungkan kepada selain Allah, sakit, Pak. Menderita jiwa. Ini syirik ini. Inilah inti dari kemusyrikan, bergantung kepada selain Allah, dan pelakunya akan mendapatkan hina dan celaka kamu. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Jangan engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan hina kamu. Paham jemaah? Di jam 6 ya. Yang keempat, makanan. Jadi yang bikin ngerusak hati, makanan. Maksudnya apa? Ini dijelaskan sama Ibnu Qayyim. Makanan yang merusak itu ada 3 macam. Ini penting, ada catat. Yang pertama, merusak karena ia haram fisiknya, dan ini berkaitan dengan hak Allah. Seperti makan babi, anjing, bangkai, binatang bertaring, khamr, narkoba. Ya, ketika dia mengkonsumsi ini, rusak hatinya karena dia memakan
daging yang haram, minuman yang haram, rusak dia, Mas. Hatinya rusak, nutrisinya rusak dia. Yang kedua, merusak karena ia haram disebabkan perkara yang lain. Dia haram likasbih, haram karena cara dia memperoleh harta itu. Bukan karena bendanya ini haram, tidak. Yang haram caranya dia mendapatkan barang itu. Seperti apa? Mencuri. Yang dicuri barang halal, tapi cara dia mendapatkannya nyuri. Mengambil barang bukan miliknya, menguasai barang warisan. Ini bukan milik dia, tapi dia kuasai. Rusak hati Anda, sakit kamu nanti. Menipu orang, dagang tapi nipu. Riba, dagangannya halal, tapi dagangannya diperoleh dari mana? Pembiayaan bank. Riba Anda. Judi, gak bener ini caranya. Artinya apa? Sakit kolbu Anda, hati Anda. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? As'asa akbar, dia safar bepergian. Ya muddu yadai doa. Harusnya orang safar itu doanya mustajab. Itu mustajab orang safar itu dalam perjalanannya. As'asa akbar, dia mau doa. Wah ini mustajab nih doa dia. Ngangkat tangan, ya Rabbi, doa. Tapi sayang, baju yang dia pakai itu dibeli dari duit yang haram, Mas. Penghasilan haram. Tiket yang dia beli dari penghasilan haram. Minuman, makanan, semua dari penghasilan haram. Ya Allah gak mau terima lo, gak mau terima Anda. Siapa Anda? Anda ini kotor semua. Ibarat anak Anda kecemplung got, jemaah. Terus pengen masuk ke rumah, Anda izinin masuk rumah? Hah? Anda apain? Anda taruh di teras, Anda ambil selang atau ambil ember, Anda siram tuh anak Anda di depan rumah, ya kan? Ini orang kotor, penghasilan haram, hatinya kotor. Yang ketiga, merusak karena ia berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi yang halal, makan hingga sangat kenyang. Ini menghalangi pelakunya ketaatan, disibukkan dengan mencari makanan. Dorongan syahwat muncul, memperluas jalan setan dalam dirinya. Allahu Akbar. Ya, berlebihan makan. Hidup untuk makan, bukan untuk ibadah. Ya kan? Hidup untuk makan. Kenapa Pak kerja? Ya buat makan lah. Kenapa bisnis? Buat makan lah. Semua jawabannya buat makan. Bukan kenapa kerja Mas? Ya untuk ibadah sama Allah. Bukan. Untuk makan. Ya rusak Mas. Paham? Yang terakhir ini yang gak enak nih jemaah. Banyak tidur kata Ibnu Qayyim. Ini yang rusak hati, ini sumber kerusakan hati. Banyak tidur. Bagaimana penjelasan? Ia membuat hati mati, badan berat, membuang waktu, melahirkan kelalaian dan malas. Tidur ada yang sangat dibenci, tidur ada yang dibenci, ada pula yang berbahaya dan tidak bermanfaat buat badan. Jadi tidur itu ada dua kata Ibnu Qayyim. Ada tiga. Ada tidur yang dibenci, ada tidur berbahaya, dan ada tidur yang manfaat. Contoh, tidur yang dibenci adalah tidur antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Ini enaknya tidur di jamaah. Serius. Kadang kita paling suka tidur di jam ini. Jujur paling enak ini tidur. Apalagi semalaman gak bisa tidur, paling enak habis sholat subuh tidur.
Karena itu waktu ghanimah. Tahu ghanimah? Tahu ghanimah? Rampasan perang, dapat rampasan perang. Artinya mendapatkan keberkahan, kemuliaan tanpa usaha capek. Yaitu duduk di pagi hari, habis subuh, zikir pagi, mendapatkan kemuliaan. Kalau tidur berarti dia tidak mendapatkan kemuliaan. Dan juga tidur setelah maghrib hingga terlewat waktu isya. Mungkin ada jam kerja pulang ke rumah habis maghrib, maksudnya sih rebaan, ya kan, bablas mas, sampai isyaknya lewat Anda. Ya sholat sih, tapi kelewat sholat berjamaah di masjid. Tidur yang berbahaya, ini levelnya lebih tinggi, yaitu setelah sholat asar. Dan tidur di waktu duha, awal hari, kecuali bagi mereka yang tidak tidur malam. Ini bahaya, ini kata Ibnu Qayyim. Asar tidur dia, waktu duha tidur dia. Ini berbahaya, ini kata beliau. Ini saya ringkas aja ya. Kalau Pak beliau cerita panjang lebar berkaitan dengan masalah kesehatan. Tidur yang paling bermanfaat adalah tidur di saat dibutuhkan. Tidur di awal malam lebih terpuji dan bermanfaat dibanding dengan akhir malam. Tidur yang bermanfaat itu 8 jam, tidak lebih dan tidak kurang. Kata Ibnu Qayyim loh ini. Ini beliau jelaskan di Ighatsatul Madarijus Salikin. Lalu beliau menukil hadis Rasulullah SAW, hadis ini dari Miqdad Ibni Ma'di Karib berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnin bihasbi imri'in ukulatun yuqimna salbahu fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi bejananya. Yang dimaksud bejana ini apa? Perut. Memenuhi perutnya. Ini kalimatnya gak enak, memang hinaan. Isinya perutnya makan-makan gitu ya. Yang lebih buruk dari perutnya ya. Cukuplah bagi anak Adam, ini solusinya, cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan untuk mengencangkan punggungnya, memenuhi kebutuhan dia. Dan jika dia harus untuk itu, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad. Paham jemaah? Alhamdulillah selesai. Nanti malam kita bahas tentang hati yang sehat. Apa itu? Ini tagline-nya. Semua sumber kebaikan dan kebahagiaan itu ada pada hati yang sehat, hati yang penuh dengan kehidupan dan cahaya. Ini tema nanti malam ya, pertemuan yang kelima dan keenam ya. Ini yang mau kita ya kan. Kalau yang hati yang sakit, error ya, stroke hatinya, jangan. Hatinya kena serangan jantung, hatinya kena penyakit ya, ini bahaya sekali. Penyebabnya banyak. Yang jelas penyebab utamanya adalah syahwat dan syubhat. Syubhat itu ilmunya rusak karena nggak belajar wahyu. Syahwat memperturutkan hawa nafsu. Jadi apa itu? Sombong, hasad, keinginan dunia berlebihan. Terus apalagi pertemanan yang tidak terkontrol, memperturutkan angan-angan, apalagi angan-angan, terus apa? Banyak angan-angan, bergantung kepada selain Allah, makan yang berlebihan, ya, atau makan yang haram, penghasilan yang haram, tidur yang berlebihan. Semua yang berlebihan itu pasti
dilarang dan berbahaya. Para ulama yang lain menambahkan dengan tambahan yang lain. Apa? Berlebihan dalam perkara yang mubah. Berlebihan dalam mendengar, ya pergaulan, kebanyakan gaul, kebanyakan dengerin omongan orang. Ya. Banyak bergaul berarti berlebihan dalam memandang, melihat. Ya. Melihat, berlebihan. Berlebihan semuanya itu rusak. Nah, semoga Allah melindungi hati kita dari kerusakan-kerusakan hati yang berbahaya ini. Kita akan lanjutkan insya Allah di berikutnya, hati yang sehat. Nah, ini konsep hati sehat yang nanti akan kita pelajari jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Katanya tanya jawabnya di luar ya, sambil menikmati hidangan yang disediakan. Masya Allah. Ya, ini yang perlu kita ngiri di sini boleh. Ya, udah nyediain masjid, pengajian, makanan, pahalanya diambil semuanya kan. Masya Allah ya. Ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.